Halo semuanya, kembali lagi di channel Zuales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda PCX 160 versi 2024 tipe CBS warna silver yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa waktu yang lalu. Unitnya tersedia di Honda DMB Motor ya. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya di sini menggunakan warna hitam ya atau smoke dengan ukuran yang lebar namun tidak terlalu tinggi. Dudukan plat nomor tepat berada di depan visornya menggunakan bahan plastik. Nah, di bagian ujung bawahnya di sini terdapat tulisan Honda menggunakan striping warna silver. Untuk bodi depannya di sini full menggunakan warna silver dan silvernya ini doff ya. Jadi bukan glossy. Silvernya full doff sehingga tampilannya terkesan mewah dan elegan. Polos ya, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk bagian pencahayaan headlampnya sudah LED tentunya dengan reflektor warna smoke di sini. Jadi tampilannya terkesan mewah dan elegan karena memang gelap, tidak terlalu clear ya. Nah, di bagian bawah sini ditarik hingga ke bagian tengah. Di sini ada DRL, kemudian ada DRL lagi di bagian atas jadi numpuk ya. Di bagian tengah ditarik hingga ke bagian ujung atas. Kemudian ada aksen warna chrome di area tengah sini yang juga menambah kesannya semakin elegan. Jadi ada tekstur atau motif seperti berlian ya, garis-garis. Nah, di bagian ujungnya di sini juga terdapat sen, sudah LED juga. Di bagian mikanya juga terdapat motif seperti berlian. Jadi aksen chrome-nya ini sama persis dengan yang ada di bagian mika sennya. Nah, motifnya sama ya. Nah, lanjut di bagian bodi samping. Untuk bagian bodi samping di sini juga full menggunakan warna silver doff. Polos ya, sama sekali tidak ada balutan stripping. Dan untuk silvernya jika kita perhatikan dia agak gelap, jadi tidak terlalu terang atau tidak terlalu muda. Nah, di bagian area tengah hingga ke bagian bawahnya di sini full menggunakan warna hitam doff ya. Jadi full hitam doff seperti ini. Dek bawahnya juga full hitam hingga ke bagian belakang. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fender depan di sini juga menggunakan warna silver doff, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk suspensi depan teleskopik dicat warna hitam di bagian tabung shocknya ya. Untuk hitamnya juga doff di sini. Untuk pengereman disc brake, untuk discnya non wave, penampakannya seperti ini. Untuk kalipernya menggunakan Nissin 3 piston ya di versi CBS. Untuk kaliper dicat menggunakan warna full hitam doff juga. Nah, di bagian velgnya di sini menggunakan desain berbentuk Y yang miring ke belakang. Di bagian velg juga full hitam doff. Ban depannya 110/70, ringnya 14, sudah tubeless tentunya. Nah, untuk bagian dek depan sini full hitam doff juga. Bahannya plastik kasar namun tidak ada kisi-kisi ya atau lubang-lubang di bagian kanan atau kirinya. Jadi full polos seperti ini. Nah, kurang lebih dari bagian depan penampakannya seperti ini dari PCX 160 versi 2024 tipe CBS warna silver. Jadi warna silver ini hanya ada di versi CBS ya, tidak ada di ABS-nya. Nah, lanjut ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometer dia masih sama, tidak ada perubahan, full digital. Total terdapat 3 cluster atau 3 sekat ya. Jadi di bagian tengah ada speedometer utamanya, di bagian kiri dan kanannya ada beberapa indikator tambahan. Kemudian di bagian tengah ada tulisan PCX berwarna biru, kemudian tombol kontrolnya ada di bagian bawah speedometernya. Jadi ada 2 tombol, select dan set. Ini yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometer. Kemudian di bagian tepinya ini terdapat frame speedometer ya menggunakan warna silver yang juga menambah kesannya semakin terlihat mewah. Kemudian di bagian sampingnya hingga ke bagian depannya sini ini dipadukan dengan full plastik kasar hitam doff ya. Untuk bagian stang, untuk cover daripada bracketnya di sini menggunakan paduan 2 warna yaitu warna chrome dan hitam glossy. Ditambah ada logo Honda 3D ya di bagian tengah. Di bagian stang sini juga menurut saya tampilannya terkesan elegan karena paduan warnanya hitam dengan silver. Kemudian di bagian racernya juga hitam dipadukan dengan chrome ya di bagian ujung atasnya sini. Untuk stangnya juga full chrome, desainnya melengkung ke atas. Tombol-tombol di bagian stangnya di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS, ada hazard dan starter. Untuk jalurnya full chrome seperti ini. Handle rem kanan kiri menggunakan warna silver. Nah, lanjut ke bagian dashboard. Di area dashboard untuk atasnya di sini juga full silver doff. Di bagian sebelah kiri terdapat laci penyimpanan tertutup yang di dalamnya adalah power charging atau power outlet sudah tipe USB ya. Untuk ukurannya cukup dalam ya untuk laci sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan tidak terdapat laci. Di sini terdapat keamanan, sudah keyless tentunya atau smart key. Keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan answer back.
Ada 2 tombol fuel dan seat yang akan memudahkan membuka tangki dan joknya. Kemudian ada cover kunci darurat ya. Jadi di dalamnya ada kunci darurat di sini, tertutup oleh cover ini. Kemudian di area tengah untuk bagian cover tangki luarnya di sini full plastik kasar hitam doff ya. Di bagian tengah ada teksturnya bintik-bintik, sementara sisanya polos. Nah, untuk tangkinya ketika dibuka kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi sudah disediakan tempat tutup tangki ya. Nah, jadi ketika kalian mengisi bahan bakar tidak perlu repot atau bingung-bingung nih naruh tutup tangkinya di mana, karena sudah disediakan tempat ya. Untuk kapasitas tangkinya 8,1 liter, menjadi yang terluas atau terbesar di kelasnya. Nah, lanjut di area tengah sini. Di area tengah juga full silver doff, polos ya. Jadi full polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk bagian dek samping hitam, full plastik kasar. Untuk step floornya ini terdapat 2 posisi, yaitu posisi selonjoran dan posisi standar. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya, anti slip ya, tentunya supaya tidak licin. Kemudian di bagian step belakang menggunakan model klik bahan aluminium. Desainnya dia tipis seperti ini, dibalut dengan cover plastik. Jadi bukan karet ya, sedangkan di bagian luarnya dia silver seperti ini. Kemudian di bagian bodi sampingnya hingga ke bagian bodi belakang, nah ini menurut saya memang tidak bisa dipungkiri tampilannya terkesan mewah dan elegan sekali ya. Warnanya ini menurut saya pas banget, silvernya tidak terlalu muda, jadi gelap, kesannya elegan dan mewah. Polos, hanya ada tulisan PCX 160 ya. Menggunakan emblem di sini warnanya chrome, jadi bukan gold karena di versi CBS. Kemudian di bagian behel belakang juga di sini full silver ya, polos. Kemudian di bagian behel ini dibalut dengan cover plastik di bagian luarnya walaupun dalamnya besi. Jadi dia selaras dengan warna bodinya. Nah, ini sama-sama plastik. Kemudian di bagian tengah ini terdapat cover yang di dalamnya adalah dudukan box belakang. Jadi buat kalian yang mau pasang box belakang tidak perlu ganti behel karena sudah disediakan dudukan bautnya di bagian dalam ketika kalian buka. Nah, di bagian stop lampnya sudah LED tentunya. Nah, dibalut dengan mika berwarna merah, desainnya berbentuk X ketika menyala. Kemudian untuk sennya dia ada di bagian samping sini, sudah LED juga. Di bagian back bawah sini plastik kasar, ada tulisan Honda menggunakan stripping silver. Untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari atas ini, jadi terdapat coakan, ini akan memberikan cahaya turun ke bawah. Jadi bukan desain yang nongol keluar ya. Kemudian ada mata kucing juga di bagian ujung fender atas. Untuk fendernya lebar, panjang, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga gambot ya. Bahannya tentunya full plastik kasar. Di area tengahnya dia teksturnya bintik-bintik seperti ini, sedangkan sisanya polos. Nah, seperti ini penampakan dari bagian bodi belakang dan fendernya. Kemudian di bagian joknya, untuk versi CBS ini joknya full menggunakan warna hitam dengan jahitan benang hitam juga yang hampir ke biru dongker, jadi terlihat jahitannya. Untuk tekstur di bagian depan dia bintik-bintik seperti ini, tengahnya polos, belakangnya juga bintik-bintik ya. Ketika kita buka di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 30 liter. Ini menjadi yang terluas juga di kelasnya. Selain tangkinya terluas, bagasinya juga terluas. Ini bisa masuk helm full face, ukuran besar sekalipun bisa. Di bagian belakang juga masih tersisa space lumayan banyak ya. Kemudian untuk bagian joknya ini terdapat 2 posisi ketika dibuka. Jadi ada posisi setengah seperti ini, kemudian bisa maju lagi ke depan. Jadi kalian lebih leluasa ya ketika menaruh barang-barang atau helm di dalam bagasi. Lanjut ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc, SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas mesin 0,8 liter, sudah ESP Plus dan sudah dibekali dengan 4 katup atau 4 valve. Nah, di versi CBS untuk cover CVT full hitam ya. Jadi di bagian tengah ada cover plastik, ada tulisan Honda diukir, kemudian sisanya besi menggunakan warna hitam. Kemudian penampakan dari filter udara seperti ini full hitam juga. Kaki-kaki belakang double shock, namun belum shock tabung ya. Tidak tersedia adjuster juga. Kemudian velgnya hitam, ban belakangnya 130/70, ringnya 13, sudah tubeless tentunya. Kemudian beralih ke sisi sebelah kanan untuk cover daripada radiatornya seperti ini. Jadi kisi-kisinya desainnya melengkung, knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Di bagian ujungnya terdapat end cap berwarna silver ya. Nah, desainnya oval seperti ini. Ada beberapa lubang di bagian ujung, ada cover muffler juga bahan plastik kasar. Untuk pengereman belakang tentunya sudah disc brake. Jadi disc brake depan belakang. Untuk kaliper bagian belakang menggunakan mesin 1 piston. Di bagian tengahnya di sini terdapat hager ya, dengan ukuran yang cukup panjang dan ada karet penahan lumpur di bagian depannya.
Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini ya, full dari bagian samping untuk Honda PCX 160 CBS versi 2024 warna silver. Untuk penampakannya full dari bagian depan seperti ini, kemudian dari bagian sampingnya fullnya seperti ini. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.